Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zofrodis Itisam. Saya merupakan mahasiswa Broadcasting Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun angkatan 2020. Saya juga merupakan peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yakni analisis framing. Analisis framing sendiri merupakan suatu ranah studi komunikasi yang menonjolkan pendekatan multidisipliner dalam menganalisis pesan-pesan tertulis maupun lisan. Konsep framing atau frame sendiri bukan berasal dari ilmu komunikasi, melainkan dari ilmu psikologis pada awalnya. Dalam prakteknya, analisis framing juga memungkinkan disertakannya konsep-konsep sosiologis, politik, dan kultural untuk menganalisis fenomena-fenomena komunikasi sehingga suatu fenomena dapat benar-benar dipahami dan diapresiasi berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya. Analisis framing menurut Robert N. Ehnman merupakan proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Robert N. Ehnman juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Sedangkan menurut William A. Gambson, analisis framing merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dalam menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan atau package yang semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. Framing sendiri merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan, dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak. Konsep analisis framing sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Robert M. Ehnman lebih lanjut mendefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan. Dari definisi Ehnman tersebut, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Selanjutnya yakni ruang lingkup framing. Sudah terlihat jelas bahwa framing bukan hanya berkaitan dengan skema individu atau wartawan, melainkan juga berhubungan dengan proses produksi berita, kerangka kerja, dan rutinitas organisasi media. Bagaimana peristiwa dibingkai, kenapa peristiwa dipahami dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu, tidak bingkai yang lain, bukan semata-mata disebabkan oleh struktur skema wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya yakni analisis naratif.
Penelitian naratif adalah metode riset yang menceritakan sebuah cerita tentang individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Hal ini sebagaimana kata naratif yang berasal dari bahasa Inggris, yakni to narrate, yang artinya menceritakan atau mengatakan atau to tell suatu cerita secara detail. Pada desain penelitian naratif, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan kehidupan individu. Peneliti mengumpulkan, mengatakan cerita tentang kehidupan individu, dan menuliskan cerita atau riwayat pengalaman individu tertentu. Dalam cerita naratif, penulis berupaya untuk memahami pengalaman yang diambil melalui dokumen atau sumber informasi pribadi dari seseorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis cerita kehidupannya. Melalui penelitian naratif, penulis mencoba untuk mengkomunikasikan kisah atau cerita tersebut agar dikenal oleh banyak orang. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng atau autobiografis, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk sastra kritik, sejarah, filsafat, teori organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Teknisnya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara penguraiannya yang menghablurkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Bentuk penelitian naratif antara lain memakai pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa yang dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu. Adapun teknik lainnya ialah seperti menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Unsur pokok yang ada di setiap bentuk naratif dalam sastra adalah plot atau alur cerita yang meliputi beginning atau awal, middle atau tengah, dan ending atau akhir. Bagian awal yang memperkenalkan tokoh-tokoh serta tempat dan waktu kejadian peristiwa. Bagian tengah adalah perkembangan lebih lanjut konflik awal sampai ke puncak konflik, yaitu klimaks. Bagian akhir ditandai dengan penyelesaian konflik atau resolution. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis penelitian naratif. Jenis narasi dapat dilihat dengan mengetahui pendekatan apa yang digunakan. Menurut Polkinghorne, tahun 1995, ada dua pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan dengan membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif. Dapat dipahami juga dengan narasi sebagai data, data sebagai narasi. Yang pertama yakni analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma atau pendekatan dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua yakni analisis naratif, yang merupakan sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan kedua adalah untuk menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Pendekatan kedua tersebut yakni analisis naratif, yang misalnya sebuah autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, dan autoetnobiografi. Lebih lanjut mengenai analisis naratif, yakni sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Pendekatan ini menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif.
Analisis naratif adalah analisis yang tidak baku, hampir selalu intuitif, dan menggunakan tema-tema ciptaan sang peneliti sendiri. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita, bukan dari sudut pandang masyarakat. Baik, memasuki pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan mengenai analisis semiotika. Analisis semiotik merupakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Semiotik sendiri dikenal dengan istilah tanda, yakni suatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. Semiotika atau tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain di dalam benak orang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas dua materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol dan sebagainya, dan konten atau isi, yang berupa makna ataupun isi. Menurut Narbuko tahun 2008, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Budiman tahun 2011, semiotika merupakan sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Komponen dasar semiotika. Komponen dasar semiotika terdiri dari tanda atau sign, lambang atau simbol, dan isyarat atau null. Ketiga masalah tersebut masuk ke dalam cakupan ilmu semiotika karena memungkinkan terjadinya komunikasi antara subjek dan objek dalam jalur pemahaman sebagai komponen dasar semiotika. Penjelasan ketiga komponen semiotika tersebut adalah sebagai berikut menurut Danesi tahun 2010. Yang pertama yakni tanda. Tanda merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai sesuatu hal atau keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan pada suatu hal yang nyata, misalnya benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk-bentuk tanda lainnya. Yang kedua yakni lambang. Lambang adalah suatu hal atau keadaan yang memimpin pemahaman si subjek kepada objek. Hubungan antara subjek dan objek terselip adanya pengertian sertaan. Suatu lambang selalu dikaitkan dengan tanda-tanda yang sudah diberi sifat-sifat kultural, situasional, dan kondisional. Lambang adalah tanda yang bermakna dinamis, khusus subjektif, kias, dan majas. Dalam karya sastra, baik yang berupa puisi, cerita rekaan, maupun drama, terdapat berbagai macam lambang, antara lain lambang warna, lambang benda, lambang bunyi, lambang suasana, lambang nada, dan lambang visualisasi imajinatif yang ditimbulkan dari tata wajah ataupun tipografi. Yang ketiga yakni isyarat. Isyarat adalah suatu hal atau keadaan yang diberikan oleh si subjek kepada objek. Dalam keadaan ini, si subjek selalu berbuat sesuatu untuk memberitahukan kepada si objek yang diberi isyarat pada waktu itu juga. Jadi, isyarat selalu bersifat temporal atau kewaktuan. Apabila ditangguhkan pemakaiannya, isyarat akan berubah menjadi tanda atau perlambang. Ketiganya, tanda, lambang, dan isyarat terdapat nuansa, yakni perbedaan yang sangat kecil mengenai bahasa, warna, dan sebagainya. Linguis asal Swiss Ferdinand de Saussure merupakan pelopor ilmu semiotika. Karya-karya Saussure dan karya-karya Charles Peirce, seorang pragmatik asal Amerika, ditambah karya-karya Charles Morris merupakan sumber-sumber utama dalam ilmu semiotika. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak semiotika modern yang membagi relasi antara penanda atau signifier dan pertanda atau signified berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikansi. Menurut Saussure, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Saussure kemudian membagi konsep semiotika berdasarkan 4 konsep,
yakni yang pertama ada signifikan dan signify, yang kedua language dan parol, yang ketiga sinkronik dan diakronik, yang keempat sintagmatik dan paradigmatik. Menurut Pateda tahun 2001 mengungkapkan sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu semiotik analitik, semiotik deskriptif, semiotik faunal, semiotik kultural, semiotik naratif, semiotik natural, semiotik normatif, semiotik sosial, dan semiotik struktural. Demikian sedikit pengetahuan yang dapat saya bagikan. Saya Zulfur Rizky mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam video yang saya buat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.